Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marisa dengan NIM Channel 19029, mata kuliah akuntansi perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Konsep pencatatan akuntansi dibayar di muka. Yang pertama, pengertian dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang akan Anda gunakan. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar atau current asset. Yang kedua, hal-hal biaya dibayar di muka. Individu dan bisnis sama-sama pernah melakukan pembayaran di muka. Berikut adalah daftar menunjukkan contoh-contoh pengeluaran dibayar di muka. Yang pertama adalah sewa atau membayar ruang komersial sebelum menggunakannya. Yang kedua, polis asuransi bisnis kecil. Yang ketiga, peralatan yang Anda gunakan sebelum digunakan. Yang keempat, gaji atau kecuali jika Anda menunggak gaji. 6. Taksiran pajak. 7. Beberapa tagihan utilitas. Dan 8. Beban bunga. Yang ketiga, jenis akun biaya. Akun dibayar di muka adalah aset. Saat Anda awalnya mencatat biaya ini, catat sebagai aset. Yang keempat, entry jurnal dibayar di muka. Buat entry jurnal per-paid expense dalam pembukuan pada saat pembelian sebelum menggunakan barang atau laba. Pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. PPh pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajak bersifat final. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek PPh pasal 4 ayat 2. Objek PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan pendapatan, yaitu berupa peredaran bruto atau omset penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungannya, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Yang ketiga, hadiah berupa lotre atau undian. Yang keempat, transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif, perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan. Mekanisme pembayaran PPh pasal 4 ayat 2. Membayar pajak penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu mekanisme pemotongan. Di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Yang kedua, mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Jurnal PPh 23 adalah pencatatan potongan pajak atas penghasilan pasal 23 yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Perlu Anda ketahui, pembuatan jurnal PPh 23 ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan dalam pencatatan perpajakan, karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus. Dapat disimpulkan bahwa biaya dibayar di muka atau per-paid expense adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu.
PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.